Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Puji syukur senantiasa milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Imam besar masjid yang saya muliakan
juga kepada panitia BKM dan panitia pembangunan, serta kepada seluruh para guru-guru saya dan kepada seluruh para jamaah sekalian yang telah berhadir di dalam masjid yang sangat mulia ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita hadir dalam masjid pada hari yang berbahagia ini hanya untuk melaksanakan sholat Jumat sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada kita. Maka alangkah baiknya kepada seorang hamba bersyukur kepada Allah dengan apa yang telah Allah kehendaki kepada setiap manusia, yang manusia ini diberikan kepada kebaikan, karena tidak manusia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap di antara kita mempunyai hati masing-masing. Dan dengan hati tersebut kita mempergunakan di dalam setiap hari untuk menjalani kehidupan kita di setiap saat. Maka oleh karena demikian, andai kata ada hati kita yang tidak dalam keadaan baik-baik saja, maka mari kita memeriksa diri kita dan hati kita agar hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala serta baik dengan sesama manusia. Sebagaimana yang saya kutip daripada perkataan Hasanul Basri rahimahullahu taala, fasadul qulub mutawallidun min sittati asya. Tanda-tanda manusia yang rusak hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala ada 6 perkara. Tanda manusia yang rusak hatinya dengan Allah ada 6 perkara. Ulaha yaznibuna biraja'it taubat. Manusia sengaja melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat dengan harapan kelak akan diampuni dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beraninya kita melakukan dosa dan meremehkan dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan yang kita kerjakan ini adalah bukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia itu termasuk kepada manusia yang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah dengan penuh kesombongan. Seakan-akan siksa Allah mampu dia menahannya. Dan dia melakukan hingga melupakan kepada Allah. Maka oleh karena demikian, hati manusia tersebut akan menjadi rusak. Sangat berbeda dengan manusia yang melakukan dosa maksiat kepada Allah, sementara mereka itu dalam keadaan bodoh. Dan dosa yang mereka kerjakan itu adalah dengan keinginan hawa nafsunya. Maka mereka itu mengharapkan kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi andai kata manusia yang melakukan maksiat dan dosa kepada Allah dengan penuh kesombongan, bahkan meremehkan tentang kebaikan yang telah Allah berikan kepada para hambanya, maka sesungguhnya na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ditakutkan kepada manusia tersebut Allah akan menutupi pintu kebaikan dan pintu maaf kepadanya. Padahal seketika manusia itu melakukan dosa pada setiap saat dan kelak akan bertobat meminta ampun kepada Allah dalam setiap hari, setiap saat, dia dapat menggelapkan hatinya. Seketika manusia gelap hatinya sehingga dia tidak mau lagi menerima akan nasihat yang disampaikan oleh siapa saja. Sehingga manusia itu akan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia ini akan jauh daripada berbuat kebaikan, maka murka Allah yang akan bertubi-tubi datang kepada manusia tersebut. Kemudian yang kedua, wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun. Mereka mempunyai ilmu pendidikan agama, tetapi mereka tidak mengamalkan dengan ilmu yang telah mereka dapatkan. Ini tidak ubahnya dengan manusia yang mempunyai ilmu agama, mempunyai dua
dua macam. Yang pertama, ada yang mempunyai ilmu agama, tetapi menyimpan dan berdiam diri hanya untuk mengoleksi ilmunya yang ada di dalam dirinya. Dan yang kedua, ada manusia yang sementara ilmunya ada pada dirinya dan mengetahui mana yang hak serta mana yang batil, sehingga dia mengerjakannya dan tidak mau mengamalkan dengan ilmu yang ada padanya. Yang haram dihantam, kemudian yang halal dia cari, apakah ini yang dapat membawaki kepada keburukan dan kejahatan. Sesungguhnya dia melakukan dengan keinginan hawa nafsu, bukan dengan ilmu yang telah dia dapatkan. Maka para ulama mengatakan, apabila seseorang mempunyai ilmu pendidikan agama, lalu dia tidak mau mengamalkan dengan ilmunya, maka pada hari kiamat apabila dia mati sebelum sempat bertobat kepada Allah, dan Allah akan menyiksa kepada manusia itu, malah lebih utama daripada disiksa kepada orang-orang kafir dan orang-orang Majusi serta orang-orang Nasrani. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka disitulah kita bisa melihat bagaimana keberkahan ilmunya seseorang. Dan di situ ada tandanya. Seseorang yang mempunyai ilmu pendidikan agama dan ilmunya akan menjadi berkah. Dengan ilmu itu, dia akan berbuat kebaikan dan mengamalkan serta menghubungkan ukhuwah Islamiyah dengan sesama manusia dengan baik. Dan dia menghubungkan hubungan baik dengan Allah hingga Allah mencucuri rahmat dan ridhanya kepada manusia tersebut. Karena apabila manusia yang tidak mau menghubungkan hubungan baik dengan sesama manusia, maka sesungguhnya dia tidak akan baik pula hubungannya dengan Rasulullah Nabi Muhammad. Dan siapa saja yang tidak mau berhubungan baik dengan manusia dengan baik dan tidak baik hubungan dengan Rasulullah, sama dengan dia tidak akan baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan menjadi orang-orang yang binasa ketika dihisab pada hari kiamat, ketika mereka itu melewati pada jembatan titik Shiratal Mustaqim. Maka oleh karena demikian, apabila seorang manusia tidak mau mengamalkan ilmunya dengan apa yang telah dia dapatkan, maka sesungguhnya lebih buruk dan sangat jelek pada pandangan agama kepada hamba tersebut. Kemudian yang ketiga, wa idza amiluna la yakhlisun. Apabila mereka itu beramal kepada Allah, lalu tidak didasari dengan penuh keimanan dan ikhlas. Berbicara dengan keikhlasan ini berat. Berbicara dengan keikhlasan ini meskipun mengorbankan sesuatu apa yang ada pada diri kita demi mencapai ridha Allah. Terkadang memang lelah bagi kitanya untuk tak berbuat sesuatu amal kebaikan. Tapi memang yang harus tak korbankan walaupun dalam keadaan yang lebih hijau waktu. Apakah pada ketika subuh lalu hujan bercucuran membasahi alam semesta. Tetapinya adalah merupakan kesusahan bagi kita. Namun kita yang kerjakan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka ada nilai baiknya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila manusia melakukan sebuah amal kebaikan namun tidak didasari dengan penuh keikhlasan, maka ini amalan akan menjadi sia-sia belaka. Seumpama manusia mengerjakan amal kebaikan, bersedekah hingga menampakkan kepada manusia, dan dia ingin dipuji-puji oleh orang lain, dan dia ingin diagung-agungkan oleh sahabat-sahabatnya, maka sesungguhnya hal yang demikian dapat merugikan kepada setiap hamba Allah yang melaksanakan bersedekah tidak dengan keimanan dan keikhlasan. Maka tinggal pada hari kiamat, ketika manusianya berhadapan dengan Allah dan akan diseret manusia itu kepada neraka jahanam, maka sesungguhnya tidak ada amalan satupun yang akan datang kepadanya yang akan menghujah di hadapan Allah. Hingga datanya kepada Allah, ya Allah, dulu saya pernah bersedekah, bahkan banyak sekalipun. Tetapi bagaimana terus ya Allah, pahala sedekah lunya berbacut pi ya Allah. Wahai hamba lun, saya melihat dan menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Tetapi kamu melakukan sesuatu itu amalan, namun bukan karena diri saya. Kamu menampakkan kepada manusia mengharapkan puji-pujian dan agar kamu disanjung-sanjung oleh manusia.
Bahkan kadang-kadang kamu ingin dilihat seakan-akan kamu orang yang rajin dalam beribadah. Karena bahwa sesungguhnya apabila manusia ini hilangnya sifat keikhlasan, akan timbul sifat ria, ujub, takabur dan sombong. Dan sesuatu sifat-sifat itu akan datang dengan 3 keadaan. Yang pertama, sebelum kita kerjakan memang sudah merencanakan akan sesuatu perbuatan yang ria. Seumpama saya mau mengerjakan ibadah dan mengikuti dalam majlis supaya orang-orang melihat kepada saya karena saya ini adalah orang-orang yang rajin dalam mengikuti majlis. Itu pertama, keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, manusia sedang melakukan dalam kegiatan majlis, namun dia dilihat oleh orang lain sehingga dia merasa timbul ria, ujub, takabur dan lain sebagainya. Dan keadaan yang ketiga, setelah selesai manusia itu mengikuti kegiatan di dalam sebuah majlis, maka sesungguhnya akan timbul sifat rianya seketika daripada tempat majlis tayo. Ditanya yang leudung, panen tunggu lon bak beut. Kemudian ilung hajit lon tinggal le beutnya. Tinggal tentang hanapah le bagi lung. Itu berbicara menjawab daripada pertanyaan orang yang ingin supaya kita adalah orang-orang yang rajin, orang-orang yang disanjung dan menjawab pertanyaan tersebut dengan karena ria, ujub dan takabur dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya manusia yang mengamalkan ilmunya tidak dengan keimanan dan keikhlasan, maka sesungguhnya hari kiamat akan menjadi sia-sia. Tidak ada akan datang satupun amalan yang akan menghujah, membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu membaca Quran dalam keadaan ria, takabur dan lain sebagainya. Kemudian apakah kita bersedekah? Apakah kita mengikuti salat berjamaah? Akan tetapi sangat-sangat baik kepada seorang manusia, seorang hamba itu membersihkan hatinya, kemudian menghilangkan sesuatu yang dapat menghancurkan dirinya antara bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyucikan hatinya, lalu dia sujud di hadapan Allah, meminta ridha Allah, meminta rahmat Allah, kasih sayangnya, serta dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kiranya selamat dengan amalan yang apa saja yang kita kerjakan hingga bisa kita petik pada hari kiamat dan dapat menjadi sahabat. Jangankan sampai kepada hari kiamat kelak, hari yang dibangkit, dalam kuburan saja akan datang amalan tersebut yang menjadi perlindungan dan hujah bagi kita ketika akan disiksa oleh 2 para malaikat. Maka kita menyona amalan yang selamat, amalan kita apakah sembahyang, puasa, haji, sedekah dan lain sebagainya. Apabila datang malaikat ingin menyiksa kepada hamba tersebut, namun semua amalan itu akan datang mengelilingi pada sekeliling kita, hingga mengatakan apabila datang melalui kepala oleh para malaikat, mengatakan oleh sembahyang, wahai para malaikat, jangan engkau datang melalui kepala sahabatku. Sesungguhnya aku adalah merupakan sembahyang yang dia kerjakan seketika dia hidup di alam dunia, namun pada hari ini aku akan menjadi pembela kepada manusia ini. Kemudian datang pada pihak dadanya, wahai para malaikat, tidak ada jalan kepada engkau untuk menyiksa kepada manusia ini. Ini adalah merupakan sahabatku yang setia berpuasa kepadaku seketika datangnya bulan suci Ramadan. Lalu pahala puasa itu berhujah, membela di hadapan Allah dan di hadapan para malaikat, sehingga para malaikat berpindah kepada pihak kiri, pihak kakinya. Seketika datang pada pihak kakinya, ada amalan yang lain yang menahan untuk menyiksa kepada manusia itu, yaitu apakah ibadah haji dan sedekah dan lain sebagainya. Hingga semua amalan itu akan menghalang daripada malaikat untuk menyiksa, hingga malaikat itu kembali setelah bertugas daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan manusia ini akan menjadi manusia yang mendapat ketentraman, kesejahteraan ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya, wa ya'kuluna rizqillah wa la yashkurun, dan mereka makan, menikmati rezeki yang telah Allah berikan.
ketika mereka masih hidup di alam dunia. Tetapi manusia ini tidak pernah bersyukur kepada Allah. Padahal tunggu-tunggu mutuah jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sesungguhnya gedanyonyo kali ada minta rezeki. Apakah pada ketika mulai daripada pagi hingga sampai tenggelamnya matahari, kemudian ada yang waktunya pada ketika malam, namun kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi gedanyonyo melupakan kepada kewajiban yang kewajibannya adalah terutama sembahyang kepada Allah. Sembahyang, rukuk, sujud itu adalah namanya sembahyang yang diawali dengan takbir dan disudahi dengan salam. Kemudian gedanyonyo bejit mengenai ilmu sembahyangnya. Karena apabila seseorang yang mengerjakan sembahyang tidak mengetahui ilmu tata cara dalam melaksanakan sembahyang, tidak ubahnya bagaikan seorang manusia yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana juga gedanya wadada sembahyang dan berno ilmu masalah sembahyang. Berapa rukunnya, kemudian yang mana yang disebut dengan sunat abad dan sunat hay'ah, kemudian yang mana dikatakan dengan takbiratul ihram dan takbir intiqalan. Kenalilah semua apa pekerjaan yang ada di dalam sembahyangnya. Maka apabila manusia beramal melaksanakan sembahyang tersebut tanpa ada ilmunya, maka sesungguhnya bagi manusia yang akan getulak sembahyangnya hana getung di Allah. Nyok yang membawaki kebinasaan bagi kita nyonyo. Padahal sembahyangnya wujud syukur kepada Allah. Tapi mudah-mudahan dengan kita nyonyo nada jak-jak buat tunggu-tunggu mutuah yang berbahagia juga kepada pribadi saya. Nada buat nada berno yang hanjit ada manyang. Kemudian kita duduk dengan para alim ulama, tanyakan melalui ilmu pendidikan agama. Tanya ilmu agama. Jangan menceritakan perkara-perkara yang ada pada diri kita tentang keadaan-keadaan dunia. Biar ceritakan tentang hal-hal dunia ketika tanya taduk di hadapan para alun ilmi. Taduk ikut ulama tentang yang tikrek mengenai ilmu agama. Kemudian dia akan mentafsirkan dan memberikan ilmu kepada kita dan sangat bermanfaat. Maka jika kita juga anjurkan untuk bersering-sering tak pelazim taduk dengan para ulama. Sesungguhnya duduk dengan para ulamanya banyak hikmahnya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah akan gebeden rahmat kepada kita sebagaimana gebeden kepada para ulamanya, maka akan terkena kepada kita yang ada pada sekelilingnya. Dan Allah akan gepuji manusianya daripada segala dosa dan maksiat kepada Allah dengan berkat karamahnya seorang ulama. Dan kelak pada hari kiamat apabila kita berguru kepadanya, maka para ulama tersebut akan memberikan syafaat kepada kita bagaikan syafaat daripada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seorang itu dekat dengan ulama sama dengan dekat dengan Rasulullah. Ulama itu adalah pusaka daripada Rasulullah, peninggalan daripada Rasulullah. Jika jauh dengan ulama maka jauhlah dengan Rasulullah. Barang siapa jauh dengan Rasulullah sama dengan jauh pula dengan Allah. Maka bagi siapa saja yang menziarahi, mendatangi kepada seseorang yang alim, Allah akan memberikan satu langkah saja 1 tahun ibadah yang makbulah. Tabuh langkah dajak ba ulama. Apakah ulamanya mentaudib? Boh ka wafat sekalipun ka dalam kuburan. Dajak gedanya baganya tabuh langkah gebi pahala ditun. Ibadah pahala yang ka makbulah yang ka diterima. Terkadang gedanya yang kali ditemayangnya belum tentu diterima oleh Allah. Tetapi ini yang sudah makbulah, ini adalah merupakan kelebihan daripada seorang ulama. Maka belajarlah dengan ilmu-ilmu yang ada pada seseorang yang alimnya. Kemudian mari kita beramalkan. Kemudian mari kita mengambil manfaatnya. Kelak pada hari kiamat Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. So yang jak bak pengajian dan putra dengan ulama dan jak bak kebaikan, sungguhnya dia telah memilih jalan untuk menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi andai kata manusia ini jauh daripada majlis pengajian dan majlis kebaikan, sesungguhnya akan binasa. Dan jangan menyakiti kepada siapa saja. Baik menyakiti kepada sama manusia, bahkan kepada para ulama, bahkan kepada orang yang bermaksiat sekalipun. Pandanglah kepada mereka itu dengan penuh kemuliaan. Menyormati dia baik pandang rendah.
seakan-akan tanya lebih mulia daripada urungnya. Andai kata seseorang memandang rendah kepada orang yang bermaksiat sekalipun seakan-akan kita lebih mulia daripadanya, maka sesungguhnya Allah akan memandang rendah pula kepada kita. Tungku-tungku dua yang berbahagia majlis salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya dengan ulama, Allah akan menghidupkan hati kita bagaikan tanah yang telah mati, yang dihidupkan dengan air hujan yang bercucuran ke dalam bumi alam semesta. Kemudian yang selanjutnya, wala yarduna biqismatillah. Mereka tidak rida dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Geberi kaya hana tip-tip, geberi gazian lebih hantip, hingga tanya sibuk batamita-mita rezekinya kadang-kadang tinggal akan kewajiban kepada Allah. Tinggal kewajiban melalui istri kita dan anak-anak kita. Juga tinggal merawat hubungan silaturahmi dengan sesama manusia. Tinggal menuntut ilmu agama. Tinggal pekerjaan kewajiban yang lainnya. Sesungguhnya manusia yang menyibukkan hingga gundah dengan keadaan dunia sama dengan manusia itu adalah telah jauh pula dengan Allah Subhanahu wa taala. So yang gundah gedanyonyo dengan perkara-perkara dunia, maka bagi manusianya telah menggelapkan hatinya. Manusia yang gundah dengan perkara dunia, manusianya kagelap hati kateput. Anai fikirli kepada urut kiamat, fikir kepada kesenangan dunia, atai napeng, na kekuatan, kemudian na kenderaan, dan kitanya ho yang tamuhut aja, nyo sesungguhnya manusia yang lagi nyorupa akan gelap hatinya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanya perkara dunia baik gunda. Ubi merumpok tak pakai je. Nah rezeki tiuro tertuh mongpluh ribe, tertuh ada kalai mongpluh nyan kitanya tak syukuri naju dengan padu angka gebila Allah. Hana rumah kitanya sabar. Baik sampai kitanya melakukan perbuatan yang haram demi mencapai apa yang kita tujukan di alam dunia karena menuruti keinginan hawa nafsu belaka. Jadi baik sampai dah berduruk nafsu tanyonyo rusak hubungan dengan Allah. Erlah keimanan tanyo. Maka ji tanyonyo tak pumpa iman tiga-tiga. Baik tiga-tiga tak ji tapi tak rawat imannya. Tak sembahyang wajib, kemudian yang tinggal kita qada, kemudian kita nyonyo nak amalan-amalan apakah sebagaimana yang telah masyhur, salat sunat fajar, kemudian salat sunat rawatib, kemudian apakah salat duha, salat sunat duha dan salat tahajud. Mari kita bermunajat kepada Allah. Dalam pertolongan ba Allah. Hana mesti kita nyota utamakan keinginan hawa nafsu hingga yang haram kita jadikan halal dan tidak memperdulikan lagi kita kepada yang halal dan thayyibah. Maka ini sangat binasa kepada kita yang tak buat dengan perkara dengan hal yang laginya. Dan yang terakhir, wa yadfununa mautakum wa la ya'tabirun. Dan mereka mengubur mayat, menanam mayat, menimbun dengan tanah, tetapi mereka tidak menjadikan mau'izatul hasanah. Padahal kuburannya adalah al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburnya adalah merupakan tangga dan perjalanan yang pertama menuju kepada hari kiamat. Nyan dalam kuburannya nyan kaitamang kepada gedanyonyo kiamat. Maka sesungguhnya apabila kita belum mempersiapkan amal kebaikan, maka gitanyo akan terasakan siksa-siksa dan fitnah yang berada di dalam kuburan. Maka semakin selamat manusia daripada siksa di dalam kuburan, semakin selamat pula prosesnya sampai kepada hari kiamat. Apabila manusia tidak selamat siksa di dalam kuburan, maka lebih besar lagi kesusahan hingga duka pada wajahnya ketika dihisap pada hari kiamat. Maka ji tanya dungkum dua, tak usahakan tak pubut siksa tanya. Tak usahakan tak pubut dengan amalan yang disyariatkan oleh Allah. Karena pada hukum syariat, apabila kita nyonya le amal, le berbuat kebaikan, namun kita nyonya akan kecil dosa dan bisa hilang karena terhapus.
Tetapi andai kata kita nyonyo letak dosa, letak wadai keberita dan letak mencaru-caru kepada kita nyonyo. Sebenarnya kita semua sudah mengetahuinya. Namun ini adalah sebagai peringatan, mau'izah pelajaran kepada diri kita agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia. Seakan-akan indah, tapi ada yang lebih indah daripada alam dunia ini, yaitu alam surga yang telah diciptakan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka para hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita nyonyo kita pelihara hati kita nyonyo dengan Allah begat, kita pelihara hati dengan sama manusia, jangan sampai menyakiti kepada manusia-manusia antara sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita nyonyo, kita takutkan sebagaimana perkataan para ulama akan mati manusia itu dalam keadaan su'ul khatimah, buruk pada kesudahan. Kita tanya baik dapat talim-talim go, baik elanya go, apakah mengenai hartanya ataupun dengan ucapan kita, ataupun dengan tingkah laku yang nak pada diri kita yo. Walau berbagai macam pun jabatan yang nak pada diri kita yo, tetap hormat. Muliakan kepada orang-orang lain. Menya memang tanyo tangga dro mulia dan gopnya hana mulia karena tanyo umpama tiro yang mempunyai kelebihan, maka Allah sangat mengetahui bagaimana kelakuan. Apakah tanyo hana maling Allah? Allah Maha baik, Allah Maha bersih, dan Allah akan cinta kepada orang-orang yang baik dan orang-orang yang bersih. Maka cukup di sini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi pelajaran kepada kita nyonyo. Hadanallah wa iyyakum ajma'in billahi fi sabilil haq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله وحده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.